Sejarah Cilamaya dari masa ke masa, mulai dari zaman awal Masehi, zaman kerajaan, sampai zaman kolonial, dengan berbagai bukti yang menunjukkan sejarah. Semua akan kami bahas secara detail. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Batur sedulur sekampung. Sedangkan kalau ditinjau dari segi sejarahnya, nama Cilamaya tercatat dalam naskah Bujangga Manik pada awal abad ke-15 yang dicatat oleh Pangeran Asketis dari Pakuan, bahwa dalam pengembaraannya ke daerah timur, dia melewati sebuah sungai yang bernama Cilamaya. Ku aing geus kalempangan, lempang aing nyawang wetankeun, muntasing di Cilamaya. Telah aku lalui, lalu berbelok menuju timur, menyeberangi sungai Cilamaya. Berdasarkan naskah kuna Bujangga Manik yang tercantum dalam cerita Ratu Pakuan dan Paragmen Carita Parahyangan adalah nama Cilamaya sebagai nama sungai yang sudah dikenal sejak abad ke-15. Kemudian pada tahun 1633, Cilamaya dipertegas statusnya secara politis oleh Sultan Agung. Cilamaya ditetapkan sebagai batas timur Nagara Agung, sebagaimana yang tercantum dalam piagam plat koneng kandang sapi. Peringatan piagam raja kepada Ki Rangga Gede di Sumedang diserahkan kepada si Astrawardana. Sebabnya maka saya serahi piagam, ialah karena saya berikan tugas menjaga tanah negara agung di sebelah timur berbatas Cilamaya. Menurut sejarahnya, Cilamaya telah ada pada masa yang sangat kuno. Hal itu berdasarkan bukti penemuan gerabah khas Puni dari awal Masehi di pesisir Cilamaya. Penemuan artefak tersebut membuktikan bahwa peradaban di wilayah Cilamaya telah berlangsung lama. Pada tahun 2000-an, di pantai Cilamaya juga pernah ditemukan ribuan keramik Cina dari abad ke-17. Salah satu jejak sejarah Cilamaya berasal dari periode awal Masehi adalah berada di Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon. Berdasarkan tutur, konon pemukiman di Pasir Putih telah ada sejak awal Masehi dan dinobatkan sebagai pemukiman pertama di wilayah Cilamaya. Di Pasir Putih ditemukan banyak tinggalan gerabah dan keramik Cina yang berasal dari dinasti Tang tahun 618 sampai 907. Hingga era kerajaan Cina akhir tahun 1639 sampai 1912 Masehi. Sedangkan daerah yang tertua di Cilamaya yang tercatat dalam historiografi kesejarahan Jawa Barat adalah Karangsedulang. Karangsedulang merupakan pemukiman utama di Cilamaya pada abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi. Naskah cerita Ratu Pakuan memberitahukan bahwa Karangsedulang pada awalnya berlokasi di muara sungai Cilamaya. Berdasarkan naskah Pustaka Pararaton, Karangsedulang menjadi wilayah bawahan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Literasi dari tahun 1720 itu menunjukkan bahwa di sana pernah ada sebuah pemukiman kuno yang cukup besar dan sejaman dengan Tarumanegara. Batur sedulur sekampung, jika kita melihat peta persebaran penemuan gerabah Puni, maka diperkirakan Karangsedulang sudah menjalin komunikasi dagang dengan Imperium kuno Koying sejak abad pertama Masehi. Persebaran gerabah Puni menunjukkan adanya jaringan perdagangan internasional di Kerawang pada masa lalu, tersebar memanjang di pantai utara, utamanya di wilayah Kali Bekasi hingga Sungai Cilamaya. Pada masa kerajaan Sunda, Karangsedulang menampakkan ciri-ciri sebuah pemukiman berbasis kerajaan
Hal itu tercantum dalam naskah Carita Ratu Pakuan yang menginformasikan Karang Sidulang sebagai daerah asal Putri Maya Pakembangan dan Ratu Mangriu. Kedua putri tersebut ikut dalam rombongan perpindahan Raja Sri Paduka Maharaja dari Galuh Ciamis ke Pakuan Bogor. Masih dalam naskah yang sama, Karang Sidulang juga merupakan tempat dikuburkannya Putri Hachimaya dari keluarga Istana Galuh. Menurut tradisi pantun, pada masa kerajaan Pajajaran, daerah Karang Sidulang dianggap sebagai tempat yang berbahaya, yaitu Sungsung Pitu Pangbegalan atau tempat pencegatan. Menurut cerita rakyat, bahwa jejak kesejarahan Pajajaran di Cilamaya dapat ditelusuri dari keberadaan situs perahu bosok di Desa Muara Baru. Situs keramat di sana diyakini sebagai peninggalan Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi. Keramat perahu bosok banyak dikunjungi oleh para peziarah dan menjadi destinasi wisata religi andalan Cilamaya. Setelah runtuhnya Pajajaran, berdasarkan sejarah Banten, Karang Sidulang masuk ke dalam kekuasaan Cirebon. Tetapi dalam Babat Sumedang, Karang Sidulang beserta Ciasem dan Pamanukan adalah wilayah timur terjauh milik Sumedang Larang sebagai penerus Pajajaran. Pada saat Mataram menguasai Karawang, Karang Sidulang hanya tinggal nama sebuah pantai. Pada abad ke-17, pusat keramaian Cilamaya bergeser ke Dipala Ciparage atau Tempuran. Hal itu terjadi karena Bupati Singaperbangsa membangun sebuah pelabuhan di sana. Pelabuhan Dipala menjadi pintu masuk Karawang. Bupati Singaperbangsa mengirim beras dan hasil bumi lainnya ke Mataram melalui pelabuhan Dipala Ciparage. Beberapa tahun kemudian daerah Karang Sidulang dimasukkan ke dalam distrik Adiarsa di bawah pimpinan Arya Wirasaba. Keramat Santiong adalah sebuah lokasi yang diyakini memiliki sejarah tua. Lokasinya berada di Kampung Santiong, Desa Rawagempol. Di Keramat Santiong ditemukan struktur batu kuno di area pesawahan. Namun keberadaan batu bata tersebut belum pernah diteliti sehingga minim informasi. Keramat Perahu Bosok atau disebut juga Keramat Mbah Tambal berada di Kampung Parahu Bosok Muara Baru. Di sana terdapat dua buah makam tua yang dipercaya sebagai makam Mbah Tambal dan Mbah Laut. Kedua sosok tersebut dipercaya sebagai ahli memperbaiki perahu yang hidup di masa kerajaan Pajajaran. Pada masa kekuasaan kolonial, Cilamaya menempati posisi penting sebagai daerah penghubung Karawang bagian timur. Belanda membangun sebuah kompleks transportasi kereta api di Cilamaya yang meliputi perumahan pegawai, stasiun, gudang, dan sumur untuk pasokan air kereta api. Stasiun kereta api Cilamaya berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan wilayah utara dan selatan di Karawang bagian timur. Letak kompleks stasiun kereta api terletak di tepi sungai Cilamaya, Kampung Eretan, 100 meter dari jalan raya utama Cilamaya. Di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, terdapat bangunan pegadaian dari masa kolonial. Keberadaan gedung pegadaian tersebut menunjukkan bahwa Cilamaya memiliki posisi penting sebagai pusat perekonomian di wilayah Karawang bagian timur. Pada masa penjajahan Jepang, Cilamaya menjadi daerah pertahanan militer Jepang di Karawang bagian timur. Di Cilamaya, pasukan Jepang membangun wilayah pertahanan yang melibatkan pasukan peta atau pembela tanah air. Pasukan peta di Cilamaya bertugas menahan serangan sekutu dari arah pantai. Salah satu sungai terbesar yang melintasi Cilamaya adalah Sungai Cilamaya.
Sungai Cilamaya bermuara di Karangsedulang, Kecamatan Cilamaya Wetan. Berbicara soal sejarah Cilamaya tidak bisa dipisahkan dari sungai legendaris tersebut, karena pada masa lalu Sungai Cilamaya adalah penghubung wilayah Cilamaya dengan daerah Sunda Pedalaman. Itulah sebabnya di sepanjang aliran Sungai Cilamaya banyak terdapat jejak peradaban masa lalu. Sungai Cilamaya memiliki panjang sekitar 97 km. Sungai itu membelah 3 kabupaten, yaitu Karawang, Subang, dan Purwakarta. Sungai Cilamaya mengalir dari selatan ke utara, berhulu di Gunung Sunda atau Gunung Tangkuban Perahu, dan bermuara ke Laut Jawa. Mata air Sungai Cilamaya ada di Curug Cilamaya, Kampung Parakanuri, Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Sedangkan muara sungai berada di Karangsedulang. Aliran Sungai Cilamaya kental dengan jejak sejarah dalam paragmen carita Parahyangan. Hulu Sungai Cilamaya disebut sebagai batas utara dari perbatasan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Tarusbawa. Salah satu situs zaman Kerajaan Pajajaran yang berada di Sungai Cilamaya adalah situs Nibuyut Putih yang berlokasi di perbatasan Desa Cicinde Utara, Jayamukti, Kecamatan Banyusari. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Cilamaya. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Bye-bye.